A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah wa syukrillah. Seraya marilah kita awali dengan senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita niatkan selepas salat maghrib ini menjelang sampai waktu isya nanti, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu. Kenapa kuncinya mesti ikhlas? Sebab Allah hanya akan menitipkan ilmu kepada orang yang ikhlas. Jangan sampai kita menuntut ilmu tapi ilmunya tidak membekas, ilmunya gak ngefek, ilmunya tidak menghiasi ucapan, tindakan, dan perbuatan. Ini yang mesti kita khawatirkan. Baik para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita ini, kajian yang sudah masuk kepada kajian tematik. Kenapa? Sebab yang kita gali itu langsung dari ayat-ayat Al-Quran, dan juga bagaimana pandangan para ulama penafsiran ayat itu. Nah, para jamaah sekalian, kita membahas tentang masalah hukum keluarga yang langsung kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik istri-istrinya Nabi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah At-Tahrim, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sudah kita bahas pada bulan sebelumnya namun belum selesai, ya, itu adalah tema utamanya bagaimana Allah sedang mendidik istri-istrinya Nabi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah model yang sangat ideal bagi kita. Kenapa? Rasul itu langsung dididik oleh siapa? Oleh Allah, gitu. Ya. Jadi dulu sudah saya sampaikan bahwa kisahnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kekasihnya, sampai-sampai dipanggil ya ayyuhan nabiyyu, tidak ya Muhammadu, gitu. Ini apa kata ulama? Ta'ziman. Allah memuliakan, Allah mengistimewakan Nabi. Nah, kenapa sampai turun ayat ini? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kekasihnya merasa terpojok, dalam tanda petik ya. Kekasihnya merasa tidak nyaman, ya,
Sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, bahkan itu kebutuhan biologis, kenapa dikekang, ya? Kenapa dikekang gitu? Nah, kemudian yang kedua juga Allah ingin sampaikan, ternyata memang yang namanya mulut wanita itu susah menjaga rahasia, susah Pak. Itu. Maka ini para bapak, para ayah ini harus tahu begitu ya. Memang yang namanya wanita itu ya mesti menjadi kewajiban dididik oleh suaminya Pak. Ya, maka kalau kita ingin melihat tentang bagaimana kualitas ilmu seorang laki-laki, dan kalau dia sudah jadi suami, lihat bagaimana akhlak istrinya. Siapa dilihat nggak? Jadi kualitas iman dan juga amal soleh bapak-bapak sekalian itu bisa dinilai, ditakar bagaimana dengan melihat kualitas istrinya. Dari cara bicaranya, cara pakaiannya, cara bertetangganya, ya Pak ya? Nah gitu, mestinya kalau kita ingin ya ngetes itu begitu Pak. Sebab kenapa? Sebab yang namanya wanita itu selalu ada pada tanggung jawab lelaki. Yang namanya wanita itu dia diciptakan dari tulang rusuknya lelaki. Tulang rusuk bengkok atau lurus Pak? Bengkok. Ya, kalau bengkok berarti ya harus senantiasa diingatkan Pak. Gitu ya, Insya Allah. Termasuk bapak-bapak sekalian, semua ayat-ayat ya yang di sana menjelaskan tentang bagaimana pendidikan rumah tangga dan keluarga, selalu Allah titipkan lewat suami ketika akan menyampaikan pesan kepada siapa? Istri itu. Ya, maka salah satunya adalah di sini Pak. Ya, di ayat yang ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kan surah At-Tahrim pas semuanya ada 12 ya. Jadi 1 sampai 6 ini Bapak Ibu sekalian, ini kan di atasnya bicara tentang rumah tangga Nabi. Intinya adalah Nabi Muhammad itu ya tidak boleh disakiti, tidak boleh dipermainkan. Jadi Allah langsung menurunkan ayat ini, bahkan ketika kejadian dulu ya yang menimpa kepada Siti Hafsah dan ya ada sedikit tidak senang dengan siapa? Maria Al-Qibtiyah, istrinya Nabi juga, yang sewot itu bapaknya. Siapa? Bapaknya Sayyidina Hafsah siapa Pak? Sayyidina Umar bin Khattab, begitu ya. Nah, langsung asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwaja khaira. Kata Allah begitu. Hei, kamu jangan macam-macam, kalau bahasa kita begitu. Bagi Nabi itu kalau diceraikan gampang, banyak wanita yang ingin dinikahi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, yang bagaimana? Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkaro. Itu Pak, kriteria istri yang baik. Satu muslimat, ya, dia punya sikap yang tunduk pasrah kepada Allah Pak. Itu ya. Mukminat, yang kedua dia iman kepada Allah. Yang ketiga qanitat. Kalau sudah dia tunduk iman kepada Allah, maka qanitat otomatis adalah dia taat kepada suaminya gitu Pak. Itu. Jadi tingkat ketaatan istri kepada suami itu berbanding dengan jaminan bagaimana ketaatan dia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kalau individunya sudah tidak taat dan tidak tunduk kepada Allah, tidak bakal ada jaminan dia akan taat kepada suami. Apalagi kalau seandainya Allahnya itu tidak ada, ya, maka jangan tunggu lama itu ikatan tali nikahnya. Sebab dia sudah menggantungkan kepada sesuatu yang itu tidak layak dijadikan tempat bergantung. Apa contohnya? Kegantengan. Yang namanya cakep, yang namanya muda, yang namanya gagah, yang namanya punya jabatan, itu semua akan hilang. Nah, kalau motif mencintai atau nikah itu dengan motif itu, maka itu pasti akan kandas hitungan waktu.
Maka kenapa orang ada yang gagal, Pak? Gagal maning gitu ya. Nikah gagal. Berarti apa? Cek. Ya, ada motivasi tujuan dia menikah menggantungkan kepada sesuatu yang berubah-ubah, tidak konstan. Maka kalau kita ingin konstan, gantungkan apa? Kepada Allah. Itulah disebut dengan ikhlas. Maka nikah itu adalah ibadah. Landasan ibadah itu mesti ikhlas lillahi ta'ala, gitu Pak. Maka sekalipun ada badai, ada halangan, tantangan, rintangan, ya sudah. Ya, bahkan nanti dalam surah At-Tolaq, Pak, ada jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang takwa, kedua-duanya nih, ini konteksnya kan suami istri nih, ya, dalam At-Tolaq itu. Barang siapa yang takwa, pasangannya taat kepada Allah, takut dengan hukum-hukum Allah, takut dengan siksanya Allah, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan mudahkan solusi setiap urusan yang sedang dihadapinya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah tangga yang sebetulnya begitu ya, konfliknya itu tidak ada ujungnya, pertanyaannya adalah ini konflik mau diselesaikan oleh Allah atau mau sengaja diperpanjang konfliknya? Itu sebetulnya. Ya, tapi tidak ada masalah yang tidak selesai kalau dia takwa. Gitu. Kecuali kalau lagi-lagi tadi motifnya sudah tidak mau melanjutkan ibadah itu. Motifnya sudah ada yang lain gitu ya, bahkan ingin menyelesaikan. Gitu. Maka salah satu pintu yang syar'i itu, satu ikatan tali pernikahan itu hanya diputuskan dengan alasan-alasan yang memang sudah tidak bisa mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah di masing-masing pasangan, baik suaminya atau istrinya. Maka kalau tingkatan itu sudah nampak dan sudah tidak bisa diperbaiki, maka hak talak milik suami itu bisa dijatuhkan, atau hak khulu. Khulu itu adalah cerai tebus. Istri menebus ya untuk diceraikan oleh suaminya karena tadi alasannya, kalau sudah ada tindakan-tindakan yang menyimpang aturan-aturan syar'i. Itu bukan yang lain. Ya, bukan perbedaan masalah istrinya senang sambal, suaminya enggak, bukan. Bukan yang satu senang pakai AC, yang satu enggak senang pakai AC, hidup pisah ranjang. Bukan masalah ekonomi, maka enggak masuk akal sebetulnya. Ya, bulan kemarin saya sampaikan ini di pengadilan agama ini banyak yang ngantri mau bercerai, Pak. Ya, katanya apa alasannya? Alasan suami di PHK akibat COVID. Jadi COVID ini, Pak, ini juga meningkatkan apa? Meningkatkan tadi, Pak, perceraian Pak, di pengadilan agama. Di PA Bandung itu sampai ngantri panjang, Pak. Nunggu disidangkan. Termasuk di sini juga ada peningkatan tingkat perceraian akibat COVID. Ya, sebetulnya agak nggak masuk akal gitu ya. Harusnya justru ketika ada musibah ini semakin semakin menunjukkan bahwa dia itu belahan jiwa gitu ya. Jangan malah sebaliknya ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang begitu. Nah itu kan justru salah begitu. Iya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi mestinya kalau dalam kondisi begini suami bisa di PHK misalnya ya Pak ya. Suami di PHK itu bukan berarti ditinggalkan gitu atau minta dipulangkan bukan begitu. Justru dia harus membantu menopang gitu ya. Bagaimana suami tetap dia itu istiqomah, suami tetap setia begitu. Atau sebaliknya juga begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya alasan-alasan klise sebetulnya, alasan klise. Ya, kalau masalah ekonomi, masalah konflik, di mana Pak? Yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu, jangan dibayangkan sakinah itu tanpa konflik, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Masa mau pengantin setiap saat? Pengantin itu cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan pengantin, 3 bulan maksimal. Ya setahun lah bonus begitu. Jadi sakinah itu adalah bagaimana setiap pasangan menjalankan rumah tangganya sesuai dengan patokan-patokan aturan Allah, aturan Islam. Itu sakinah. Gitu. Ya. Jadi sakinah itu memang iltizam, bahasa mudahnya.
Sakinah itu adalah memegang teguh kepada panduan aturan Islam dalam berumah tangga. Kalau toh misalnya nanti ya sakinahnya itu harus putus, diceraikan, ya ceraikan saja. Itu sakinah. Ya. Jadi tidak mutlak yang cerai itu jelek, dan tidak mutlak yang selamanya langgeng juga disebut dengan baik, tidak. Gitu. Artinya apa? Ada yang langgeng juga kalau tidak pakai ilmu, istilahnya apa? Awet, rajet, Sundanya begitu, Pak. Ya. Dia berpasangan tapi enggak mendapatkan pahala gitu. Ya. Kemudian juga dia pasangan tetap nih langgeng tapi tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan pundi-pundi pahala yang banyak. Kenapa? Itu berumah tangganya yang pakai ilmu. Nah, gitu. Jadi nilai sakinah itu ada pada konsistensi memegang teguh setiap pasangan kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting diilmui gitu. Maka nggak bisa asal jalan, asal cinta, asal hayu gitu ya, asal iya saja. Tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Maka mengupdate ilmu dalam rumah tangga ini menjadi satu kewajiban kita. Sebab waktu atau faktanya kita sedang menjalani ya kehidupan rumah tangga itu. Sedangkan ilmunya dalam ya membimbing rumah tangga itu belum tentu dan belum ada kepastian. Bahkan belum ada hasil ujian kelulusan apakah kita lulus atau tidak menjadi suami. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi kembali itu ya. Jadi di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kriteria seorang istri yang baik. Itu. Sehingga apa? Di sini lagi-lagi ya, di 5 ayat sebelumnya surah At-Tahrim itu Allah mendidik siapa? Istri-istrinya Nabi gitu ya, supaya menjadi istri yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak gitu ya kekasihnya, hambanya yaitu Nabi Muhammad merasa tidak nyaman, merasa terpojok. Ya, itulah salah satu pentingnya Bapak Ibu sekalian pendidikan Allah kepada kita semua gitu. Jadi inilah hebatnya Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Ya ada di sana sini kesalahan, tapi pentingnya apa? Dipandu oleh wahyu. Sehingga manusia itu dia bukan malaikat, dan sebaliknya manusia juga bukan iblis begitu. Kalau iblis kan selamanya dia salah dan tidak mau berubah. Kalau malaikat juga sama, selamanya dia ibadah gitu. Nah, maka yang paling penting manusia itu dia memfungsikan bagaimana ada pada posisi tadi. Ketika dia salah tobat, ya, ketika dia salah dia juga menyadari kesalahannya dan dia membersihkan, gitu ya, dengan kebaikan-kebaikan sifatnya malaikat. Baik Bapak-bapak sekalian, di ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, di sini ya, para ulama mengatakan wahai para suami, wahai para ayah gitu. Jadi setelah tadi disampaikan bagaimana ya menjadi seorang laki-laki itu dia menjadi qawwam, pemimpin, maka khitab ayat ini satu kepada suami di hadapan istrinya. Kalau dia sudah punya anak maka dia menjadi seorang ayah. Maka apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bapak Ibu sekalian ingat di sini perintahnya apa? Yang mesti dijaga, yang mesti diprotek itu siapa? Diri dulu. Jadi konsep Islam itu jangan sampai ya, bagaimana mungkin dia mau menilai dianya aja belum lulus. Contoh begini Pak, kan nggak mungkin ya yang namanya anak SD dinilai oleh temannya. Itu. Maka biasanya kalau ya di SD itu ya yang ngajarnya dia minimal sudah lulus S1. Gitu. Maka kalau di kampus itu kenapa syaratnya mesti S2? Ya kalau sama-sama S1 jeruk minum jeruk Pak gitu. Maka di mana-mana yang menilai itu yang lebih tinggi, yang lebih kompeten, yang punya kelayakan, kapasitas dan kompetensi. Nah, di sini kalau seorang pemimpin itu dia akan membawa, menyelamatkan siapa? Makmumnya, penumpangnya. Jadi ibaratnya Pak, yang namanya suami itu seperti supir. Dia akan mengendalikan mobil kendaraan itu kemana arahnya dia menuju.
Nah, bisa dibayangkan kalau dia tidak kompeten membawa kendaraan itu, nggak tahu mana kopling, nggak tahu mana rem, kapan dia harus ngegas, celaka semuanya. Nah, ini pun sama gitu. Maka salah satu syarat yang mutlak itu adalah anfus dulu. Jadi bahasa mudahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai para ayah, wahai para suami, sebelum kamu memimpin, jaga dulu tuh. Pelihara dulu, anfusakum, anfus dulu. Diri kalian sendiri sebelum yang lain. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat kita akan menyelamatkan ya pasukan yang ada di belakang kita, maka kitanya dulu mesti teruji, mesti baik begitu. Maka agak lucu, agak aneh kalau seandainya ada siapa saja yang ingin gitu ya, punya istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, tapi tidak dimulai dari siapa? Ya, dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Ya, coba Bapak Ibu sekalian, setiap nabi dan rasul yang menyampaikan ajaran risalah Allah itu semuanya baik nggak Pak? Pasti baik. Makanya Allah pilih gitu. Nggak mungkin nabi dan rasul tidak soleh. Coba Pak, nabi dan rasulnya soleh saja, apakah ikut semuanya pengikutnya ya? Nggak semuanya. Lihat Pak, Nabi Nuh itu dakwah selama 950 tahun. Tuh Pak, ya. Dakwahnya 950, yang ikut cuma satu kapal Pak, satu perahu. Ya. Coba bayangkan. Wah, ya. Termasuk anaknya tidak Pak. Anaknya nggak mau ikut. Nabi Lut, soleh nggak Pak? Soleh. Siapa yang nggak ikut? Istrinya nggak ikut. Lamun cek Sunda mah cacak soleh wae istri turutan. Ya. Apalagi kalau nabi itu nggak soleh itu Pak. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau nabi kekasih Allah itu pasti soleh. Berarti apa? Yang menentangnya ya orang yang bejat Pak. Orang yang zalim, yang tidak mau ikut kebenaran begitu. Nah, itu patokan Pak. Sebab kalau nabi tidak soleh, nanti bagaimana menilai orang itu soleh atau tidak? Ya, di Facebook itu ada, andai saja Allah tidak mengisahkan bahwa Fir'aun itu jahat, mungkin hari ini Fir'aun disebut pahlawan Pak. Betul nggak Pak? Kenapa? Kalau tidak ada kriteria. Fir'aun itu disebut jahat, kenapa? Sebab melawan Nabi Musa. Itu. Jadi yang disebut dengan batil itu akan kelihatan batil kalau ada hak. Malam ini akan kelihatan malam kalau ada siang, gitu Pak. Ya, jadi objektif gitu. Nah, sama Pak. Bagaimana mungkin kita mau menilai, menghukumi orang lain itu baik atau tidak kalau kitanya tidak baik? Ya, sama dengan tadi Pak. Ya. Kita pak ciwit-ciwit, pak jenggut-jenggut, kalau Sundanya sering ya menjamret rambut orang yang gundul, nggak ada rambutnya gitu kan. Gitu. Yang gundul sama yang gundul itu nggak ada rambutnya. Nah gitu. Jadi menilai itu harus punya kapasiti dulu. Mesti punya keahlian, mesti punya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, maka di sini kita bisa pahami, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, gitu Pak, maka syarat awalnya apa? Dirinya dulu harus baik. Sehingga apa? Dalam kesolehan itu dia bisa nanti menilai yang lain. Apa sekalian, bagaimana mungkin misalnya gitu ya, orang yang tidak ahli agama tapi menilai ustadz. Hari ini begitu Pak ya. Hari ini mohon maaf ya Pak ya, dengan adanya media sosial itu Pak, penilaian itu menjadi ambigu Pak. Coba lihat Pak, ya, lihat, gitu. Yang banyak subscribernya itu yang diakui, itu yang diterima, padahal belum tentu. Itu ya, Masya Allah Pak. Itu akan kelihatan Pak. Contoh ya Pak ya, dulu waktu viral Pak, pecatur dewa kipas katanya bisa mengalahkan apa Grandmaster katanya ya, itu
Tapi ketika ditayangkan langsung live dengan ahlinya apa Pak? Kalah kan 3-0 ngajongkeng ya Pak ya. Oh, kata pengamat catur Pak, kata pengamat nih, ternyata Dewa Kipas itu tidak paham filsafat catur. Orang yang paham berilmu ketika nih Pak, ya memindahkan itu tahu ilmunya Pak. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus ini dulu, ada ilmunya. Ya Pak. Nah maka kalau orang bodoh merasa pandai, susah Pak. Itu. Nah gitu. Nah semua ilmu itu ada ahlinya Pak. Nah hari ini sekat-sekat itu sudah mulai gitu. Orang mulai bicara agama, yang penting banyak pengikutnya, itu yang bahaya. Kemudian diikuti, jadi panutan. Bicara kemudian itu yang bahaya. Padahal dia tidak punya disiplin ilmu, tidak pernah mengenyam sekolah, ya. Apalagi bacaan Qurannya belepotan, misalnya begitu. Nah, lagi-lagi untuk menilai itu bukan ditentukan oleh banyaknya subscriber, bukan. Tapi ditentukan oleh bagaimana kemampuan dia dulu belajar dengan ahlinya. Ya kalau mumpuni semuanya, ya bagus begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ini mutlak. Jadi sebelum orang lain, maka kitanya dulu yang mesti baik. Jadi kalau kita ingin mengajak menjadi teladan bagi yang lain, ya awali dari kita dulu gitu. Nah, kemudian setelah kita, ayah, suami, laki-laki, gitu ya. Kemudian wa ahlikum. Nanti kalau dia sudah menikah, maka siapa? Keluarganya. Itu otomatis, Pak. Jadi kebaikan kesalehan itu akan membawa kebaikan pada lingkungan di mana dia tinggal. Itu, Pak. Jadi tuntutan soleh itu nggak boleh Pak, hanya untuk siapa? Pribadi, nggak boleh. Ya, contoh nih misalnya bapak berumah tangga, tapi acuh Pak, acuh nggak apa-apalah, ya bukan urusan gue, bukan urusan saya, toh itu istri saya, nggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah di sini ketika dia sudah baik, maka kebaikan itu harus ngefek, mempengaruhi orang yang dekat dengan kita Pak, ya pasangan kita. Itu. Maka kalau ada rumah tangga yang sudah tidak saling peduli, aneh gitu Pak. Sudah masing-masing Pak. Waduh, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa tema-tema keluarga termasuk yang dibahas banyak dalam Quran? Sebab inilah penopang sebuah bangsa dan negara. Kalau sebuah masyarakat itu rumah tangga keluarganya rusak, maka dia akan rusak. Bahkan tatanan sosialnya juga rusak. Itu aja Pak. Tapi kalau ini dibangun dengan pasangan rumah tangga yang baik, maka otomatis dia akan baik. Nah, di sini pentingnya kita tidak boleh apa Pak? Tidak boleh acuh, cuek, masa bodoh dan masing-masing. Ada istilah apa? Nafsi-nafsi. Ya, jangan diganggu, ini hak asasi saya, nggak bisa Pak. Ya, sampai-sampai ada istilah apa? Wanita itu juga tidak boleh dipaksa oleh suaminya. Wanita juga punya hak dan sebagainya. Konteksnya apa dulu? Kalau konteks bahwa dia menjadi istrinya, itu menjadi kewajiban suaminya. Sebab surga dan nerakanya istri ada pada suami. Itu loh Pak, itu masalahnya. Ini Islam. Nah, jangan sampai kita hari ini Pak, itu ide tadi dikoyak, diporak-porandakan oleh ide Barat. Barat itu Pak, yang namanya menikah itu dia tidak ada efek, tidak ada dampak, sudah saja. Bahkan kumpul kebo juga tadi. Maka dalam sebuah tulisan ada buku namanya ya, Rumah Tangga dalam Dunia Saat Ini, dan juga bagaimana tantangannya. Di sana dikatakan salah satu rusaknya sistem rumah tangga di Barat itu apa? Rumah itu kayak mauqif as-sayyarah, bagaikan terminal Pak. Rumah tempat tinggal itu bagaikan terminal. Datang, ganti baju, mandi, pulang. Suami tidak bisa punya kewenangan ya, menyuruh apalagi mendikte istri, sebab itu nggak ada ikatan. Yang sudah, jadi nikah itu nggak ada dampak sosial yang lainnya. Apalagi anaknya pun juga nggak boleh itu dikekang oleh ayahnya, apalagi ibunya. Sudah, jadi rumah itu bagaikan terminal saja gitu Pak. Mauqifus sayyarah.
Jadi ujungnya apa? Dia punya pasangan tapi mungkin kumpul kebo dengan yang lain. Nah ini rusak jadinya Pak. Nah Islam itu Masya Allah, Islam itu sudah menetapkan bagaimana tanggung jawab, tugas, peran dan fungsi itu semua saling terikat Pak. Ya, ketika misalnya A menikah dengan B, maka dia nanti ada apa? Saling mewarisi. A menikah dengan B, maka dia saling mewarisi. Jika suaminya meninggal, gitu ya Pak ya, maka istrinya dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Istrinya dapat 1/8 kalau punya anak. Nah jika istrinya meninggal, suaminya dapat 1/2 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak dapat 1/4 tuh. Nanti siapa aja? Nanti ke bapaknya, nanti ke anaknya, begitu Pak. Ya, termasuk nanti setelah dia menikah itu apa yang dia dapatkan menjadi harta bersama. Itu tidak lagi dipilih-pilih, dipisah-pisah. Maka dalam Islam itu nggak ada apa namanya agreement marital itu Pak. Hari ini kan suka ada selebritis yang tadi gitu. Ya kalau memang dia sebelum menikah ya itu harta bawaan namanya, sah-sah saja. Tapi kalau sudah menikah, saat dia menjadi statusnya istri dan suami istri, maka sudah apa yang dimiliki istri ya milik istri, milik suami, begitu. Sebab itu sudah disebut dengan gonogini bersama tadi, begitu. Dan hidup yang disebut dengan ikatannya nikah, begitu. Tidak ada harta bawaan. Nah maka itu nanti menjadi waris, begitu. Nah ini Pak. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian juga sama. Tanggung jawabnya bukan lagi tanggung jawab dia untuk pribadinya. Ya. Itu tanggung jawab mencuci, tanggung jawab makanannya, tanggung jawab nafkahnya, semua kena hukum dan akan dihisab. Dan itu nggak boleh dianggap sepele. Nah, di sini pentingnya kita punya ilmu. Itu. Apakah nanti akan menjadi nilai ibadah rumah tangga itu atau tidak, gimana? Ilmunya gitu. Masya Allah Pak, pelik sekali gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali kepada ku anfusakum wa ahlikum naro, ini menjadi satu apa? Patokan. Konsep bahwa kalau kita ingin menjadi pemimpin nakhoda yang baik, maka satu, dia mesti kompeten, dia mesti ahli. Tuh bayangkan Pak, nggak mungkin kan? Siapa yang mau Kak? Bapak naik pesawat, pilotnya nggak bisa nggak bisa bawa nggak bisa bawa apa? Pesawat. Mau nggak Pak? Gratis Pak, nggak usah bayar Pak. Nah gitu Pak, harusnya tanya-tanya Pak ke gadis-gadis yang mau dinikahkan, atau Bapak nanti pulang calon mantu misalnya punya anak perempuan, tanya dulu gitu. Sebab anaknya nanti akan dipiloti, disupiri oleh dia gitu. Gitu. Maka yang paling penting tanya agamanya dulu. Ya, sebab kenapa? Sebab kalau tadi kita menyerahkan kepada orang yang tidak paham, sama dengan kita naik pesawat dengan pilot yang tidak punya kompetensi menerbangkan pesawat itu, gitu Pak. Ya, ya pilihannya celaka gitu Pak. Masih mending celaka fisik, ini celaka dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah maka di sini apa Pak? Yang harus dijaga itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum apa? Naron. Tuh Pak. Jadi yang mesti kita jaga itu dari ancaman siksa api neraka Pak. Itu. Jadi jangan tanya, misalnya mohon maaf ya Pak ya, kadang-kadang yang tanya punya gaji berapa, posisinya apa, punya mobil, rumah. Itu mah duniawi. Ya, di sini nggak dinyatakan Pak. Tapi yang mesti ditanya itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naron. Maka tanyalah kepada calon mantu kalau ada yang sudah senang dengan anak gadis kita, ya, sampai di mana Anda bisa menyelamatkan atau membawa anak saya ke surganya nanti gitu. Itu yang mesti dipastikan. Atau jangan jauh-jauh, kita dulu. Kita dulu gitu. Ya. Maka sebab apa? Sebab itu yang disebut dengan tameng gitu ya, penjaga. Apalagi kita hidup pada zaman yang penuh dengan fitnah hari ini. Masya Allah ya. Penuh dengan fitnah-fitnah Pak. Segala sesuatu yang ada di depan mata kita itu, Masya Allah ya. Jadi ada ulama yang mencoba untuk membayangkan, menggambarkan kehidupan ya, kehidupan rumah tangga
yang sedang kita jalani itu bagaikan kita berjalan di atas seutas tali, Pak. Berjalan di atas seutas tali yang bawahnya jurang yang sangat dalam, Pak. Ya. Kalau tidak fokus, tidak punya ilmu, alih-alih bisa berjalan dengan baik, yang ada malah jatuh, Pak. Atau bahasa lainnya, kita berumah tangga hari ini itu seperti kita sedang berada di tengah lautan, Pak. Itu. Jadi andai saja kita tidak bisa berenang, sudah tenggelam. Nah ini kawan sekalian. Maka ulama ada yang mengatakan kalimat ku itu bukan hanya menjaga, tapi dalam konteks tindakan-tindakan yang bersifat preventif. Apa preventif, Pak? Jadi sebelum asbaqiyah. Itu. Jadi kita harus sudah bisa begini, Pak. Contoh begini, Pak. Tindakan preventif itu begini, Pak. Kalau kita sudah mulai merasa badan gak enak, bersin-bersin, itu sudah ada tanda-tanda apa, Pak? Sinyal tubuh, bahasa tubuh mengatakan kamu istirahat itu, Pak. Jangan dipaksa, jangan dipaksakan. Itu. Nah, sama, Pak. Kita berumah tangga itu yang hebat, kalau punya ilmu sudah bisa merasakan kalau ada apa? Kalau ada tanda-tanda ini akan bahaya, Pak. Nah, itu penting, Pak. Jangan sampai ada celah yang kecil dibiarkan terus lama-lama menjadi menjadi besar, Pak. Itu. Kalau yang ahli itu begitu, Pak. Coba Bapak bawa mobil, Pak, ke yang ahli. Itu bengkel yang sudah punya pengalaman, Pak. Cukup, Pak. Mesin itu cuma disimak oleh, ini bagus, Pak, mesinnya gitu. Tapi kalau dia sudah nggak ahli, Pak, nggak bisa begitu. Ya, ada yang salah aja, Pak. Itu tahu dia, Pak. Itu namanya firasat, Pak. Itu namanya ilmu. Nah, berumah tangga itu, Pak, jangan sampai sudah mau tenggelam ini baru minta tolong. Susah, Pak. Kalau di rumah kita ada genteng yang bocor sedikit, Pak, harus cepat ditambal, Pak. Kenapa? Lama-lama bolongnya gede, Pak, besar, Pak. Nah, sama, Pak. Berumah tangga juga begitu. Jangan kita membuka celah-celah yang akan merusak tadi. Nah, sebab apa? Sebab akumulasi bolong-bolong tadi itu perceraian, Pak. Maka sebetulnya kenapa bisa terjadi perceraian? Akibat suami tidak bisa menampakkan kepemimpinannya, dan suami tidak bisa mendeteksi penyakit yang ada pada rumah tangganya. Maka itu menjadi akumulasi, begitu, yang kuat, yang pada akhirnya dia sudah tidak bisa apa-apa. Nah, ini apa sekalian? Jadi penting sekali kita mengkaji itu di situ, Pak. Nah, maka di sini ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi yang mesti kita jaga itu apa? Ancaman siksa api neraka. Allah tidak mengatakan yang disebut ancaman itu misalnya apa? Tidak punya gaji sekian puluh juta. Allah tidak mengatakan ancaman itu kalau kamu rumahnya ngontrak aja gitu, kontraktor di mana-mana, enggak. Ancaman itu misalnya kalau kamu tidak menjadi pegawai apa gitu, enggak. Tapi yang mesti kita jadikan sebagai penjaga itu ketika apa? Pemimpin yang bisa mengayomi diri kita dan keluarga kita dari ancaman api neraka. Berat ini, Pak. Gitu, ya. Jadi harusnya nih pegawai KUA itu nanya dulu tuh, dicek dulu, tes tuh, Pak. Gitu. Kamu nggak lulus, nggak jadi nikahnya. Wah, protes ya, Pak. Kalau KUA gitu kayak di demo tuh, Pak. Ya, harusnya gitu, Pak. Sekolah dulu, ada ujian dulu, magang dulu, kayak dokter gitu, Pak. Supaya nggak malpraktek. Iya dong, begitu berumah tangga pun juga sama. Gitu. Ya, kayaknya di demo tuh ya, Pak ya. Masya Allah, ya. Jadi bagaimana mungkin bisa menjaga orang lain dari ancaman api neraka kalau dirinya saja, Pak, celaka, Pak, bahaya itu. Nah, maka di sini ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Masya Allah, Pak ya. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad. Ya, nanti penjaganya itu malaikat yang sangat keras, yang sangat kasar sekali, Pak. Tidak bisa main mata, Pak. Gitu, ya. Tidak bisa main mata kong kalingkong, nggak bisa. La ya'sunallah. Mereka itu malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah sekalipun. Bahkan, ya,
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selamanya itu taat, Pak. Ya. Jadi ada malaikat yang kalau sujud ya sujud ya, sebelum ada instruksi bangun ya nggak bangun. Itu malaikat, Pak. Ya. Maka malaikat ini kan nggak punya nafsu begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi pada ayat yang ke-6 ini ya, ini yang menjadi patokan pondasi. Bagaimana ya kepemimpinan itu harus ditunjukkan. Ya, sikap kepemimpinan itu harus mulai, Pak. Ini penting Bapak-Bapak sekalian. Sebab apa? Lagi-lagi ketika pemimpin itu tidak nampak, maka tadi Pak, ya, ada anak, ada anggotanya yang mau tenggelam juga dicuekin aja. Itu bagaimana? Ya, pemimpin itu harus betul-betul ya, dia menjaga ya, dia mengayomi dari ancaman-ancaman siksa api neraka. Ya, ini konteksnya rumah tangga. Apalagi konteksnya yang lebih skupnya lebih umum lagi ya, dalam sebuah masyarakat. Sama Pak. Gitu, masyarakat ya, tingkat rukun tetangga itu sama. Rukun warga juga sama. Ya, bahkan nanti kelurahan, kecamatan itu harus bisa. Gitu. Nah, kalau ya ibaratnya Pak, kalau tidak bisa menjaga itu, ibaratnya kalau perahu itu sudah bolong-bolong ya lama-lama tenggelam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah ya tenggelamnya rumah tangga, tenggelamnya masyarakat, ya, tenggelamnya bangsa negara itu akibat tadi Pak, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, maka ketika tidak diajak, tidak diingatkan, bahkan tidak mau ikut, ya itu tadi. Ya, Nabi Nuh itu kan sudah mengajak, mengingatkan kaumnya, tapi tidak mau taat, Allah tenggelamkan. Ya, umat-umat sebelumnya juga sama. Ashabul Kahfi ya, Ashabul Ukhdud ya. Kemudian juga Ashabul Aikah itu juga sama. Ada kaum Ad, kaum Tsamud, semua itu dibinasakan. Kenapa? Ketika tidak mau taat. Maka sebetulnya tadi Pak, itu. Jadi kalau kita punya sikap peduli, cinta, ya harus ajak orang lain itu supaya baik. Nggak boleh acuh tak acuh. Nggak boleh nafsi-nafsi. Yang penting bukan saya, urusan kamu ya kamu saja, nggak bisa. Itu ya. Maka paling tidak skup yang paling kecil awali dari siapa? Diri kita, kemudian keluarga kita. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi intinya di sini dikatakan di ayat yang ke-6 ya, sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaro 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini penting sekali ya untuk kita pahami, maka yuk sama-sama kita ilmui supaya kita menjadi soleh itu Pak. Jadi yang namanya menjadi soleh itu Pak, untuk konteks hari ini banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya. Yang paling berat Pak, itu musuh ada pada diri kita sendiri Pak. Itu sebetulnya Pak. Ya, yang mesti kita lawan itu apa Pak? Hawa nafsu kita. Yang mesti kita lawan apa? Tadi Pak, bisikan-bisikan setan yang ada pada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Insyaallah Pak. Hari ini Pak ibadah nggak ada yang ngalang-ngalangin Pak. Dulu zaman Nabi Pak, ketika mau ke masjid, ke tempat ibadah itu sudah dihadang oleh siapa? Orang kafir Pak. Ada yang dilempari dengan kotoran apa ya? Iya kan? Bahkan juga ada yang dijahirin dengan kayu dan lain sebagainya. Bahkan diancam. Hari ini nggak ada. Ke pengajian begini kita tenang apa ya? Masya Allah ya, tinggal mau atau tidak, bagaimana kita memaksimalkan waktu. Baik, insya Allah Bapak sekalian, ini sebentar lagi sudah waktu Isya. Jadi persiapan. Mudah-mudahan Bapak sekalian, kalau ada yang ditanyakan, mangga satu Pak. Atau tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah bulan depan dengan ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi maka marilah kita senantiasa untuk ya memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya. Yang mahal itu Pak hidayah ini Pak. Hidayah kita berislam, hidayah kita punya iman ini mahal sekali. Maka supaya hidayah itu tetap terjaga harus diilmui Pak. Ada iman, kemudian ilmu, yang ketiga Pak, amal soleh. Insyaallah ya Pak ya.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian pada kesempatan hari ini ada manfaatnya. Kita pun juga bisa merubah setiap hal-hal yang mungkin kita belum tahu ya, kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan, kehilapan. Kita tutup membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.